Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Napisa dari kelas 2E Prodi PGSD. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan membahas tentang manusia dan ekosistemnya. Sebagai contoh, kita akan mengambil ekosistem yang ada di sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama padi. Di dalam ekosistem sawah, ketika padi itu akan tumbuh untuk panen, di situ ada hama yang mengganggunya, misalnya serangga. Nah, si serangga itu akan menjadi hama dan akan memakan padi yang akan dipanen oleh petani. Jadi masyarakat ataupun petani akan dirugikan karena adanya si serangga itu. Tapi di samping itu juga ada katak. Katak memang bukan hama untuk petani, tapi katak itu bisa memakan. Jadi si katak itu pemakan serangga. Jadi si serangga itu yang tadinya memakan padi akan habis karena dimakan oleh katak tersebut. Lalu apa yang akan terjadi jika petani memerantas serangga? Apa yang akan terjadi pada padi dan katak? Tentu saja produksi padi akan meningkat karena si serangga itu kan dimakan sama katak. Jadi si petani tidak akan diganggu lagi oleh hama. Dan yang terjadi kepada katak yaitu katak akan semakin mengurang populasinya karena makanannya itu sudah diberantas oleh petani, yaitu serangga. Lalu apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah mengalami banjir? Ya, di situ tentu saja akan menjadi gangguan ekosistem pada petani karena padi memang bahan pokok dari ekosistem sawah itu. Jadi bisa saja petani itu gagal untuk memanen hasil panennya. Lalu bagaimana mungkin suatu organisme yang berbeda-beda akan ada di tempat yang sama, yaitu sawah? Sebagai contoh, di sini ada padi, serangga, katak, ular, dan burung elang. Jadi si hewan tersebut akan membentuk suatu jejaring makanan atau rantai makanan di dalam ekosistem sawah. Karena yang pertama, si padi itu adalah makanan dari serangga. Dan juga serangga itu makanan dari katak. Si katak juga makanan dari si ular, dan si ular itu makanan dari elang. Jadi dari padi sampai ke burung elang itu saling berketerkaitan satu sama lain. Jika pada ekosistem sawah tidak ada ular, apa yang akan terjadi? Yang pertama, populasi katak akan semakin meningkat. Karena ular bukan bahan makanan, sumber makanannya yaitu katak. Jadi jika ular tidak ada, katak akan semakin meningkat dan mengganggu petani. Dan yang kedua, burung elang pun akan berkurang karena jumlah makanannya yaitu ular juga tidak ada. Di sisi itu juga ada dampak positif dan negatifnya bagi petani. Yang pertama, dampak positifnya dapat mengurangi serangga pemakan padi. Sedangkan yang dampak negatifnya, katak akan semakin meningkat populasinya yang tentu saja akan mengganggu pertanian. Sebenarnya di dunia ini tidak ada satu organisme pun yang bisa hidup sendirian. Pastinya akan membutuhkan dan saling berketerkaitan. Jadi peran kita di sini itu sangat penting untuk menjaga kelestarian agar alam tetap terjaga keseimbangannya. Dari yang saya jelaskan barusan dapat disimpulkan bahwa ekosistem di sawah itu dapat saling berketerkaitan dan berbagai organisme itu bisa berkumpul di dalam suatu tempat, misalnya di sawah tersebut. Yang tadi saya jelaskan ada di situ yang sumber makanan utamanya ada padi. Padi dimakan serangga, lalu serangga dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular pun dimakan elang. Jadi itu akan menjadi suatu rantai makanan atau jejaring makanan untuk ekosistem yang ada di sawah. Mungkin sekian saja yang bisa saya review mengenai video tentang pembelajaran lingkungan hidup.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapannya. Saya Desi Nafisa mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.